Selamat pagi, salam damai dan sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian. Syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Senin 6 Januari 2025 bersama saya Pendeta Mary Rungkat. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan di hari yang ke-6 di tahun yang baru ini dengan tuntunan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami rindu menjalani hari ini sesuai dengan tuntunan kehendak Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai perenungan pada pagi hari ini, saya pilih ayat firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 14 ayat 19. Kitab Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna, untuk saling membangun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Tema perenungan yang saya berikan, judulnya, Jadilah Berguna. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mengawali perenungan ini ada sebuah kisah tentang seorang bapak tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Di halaman rumahnya terdapat sebuah sumur pompa yang sudah lama tidak digunakan. Usia sumur itu pun sudah sangat tua dan sudah tidak lagi dipakai, tetapi walaupun sumur itu tidak lagi digunakan, tetapi bapak tua itu tidak membongkar sumur tersebut. Suatu hari terjadi kekeringan di desa itu. Sungai-sungai mengering dan penduduk-penduduk mulai kesulitan mendapatkan air. Dalam keputusasaan, ada seorang anak kecil. Ketika dia berjalan-jalan ke keliling kampung, dia melihat sumur pompa tua di halaman rumah bapak tua itu, pria tua tadi. Dia kemudian meminta izin untuk memompa sumur itu untuk mengambil air. Awalnya memang tidak ada air yang keluar, tapi dia terus mencoba beberapa kali sampai air mulai keluar sedikit demi sedikit, lalu kemudian banyak. Ternyata sumur tua yang selama ini diabaikan, tidak digunakan, masih menyimpan air bersih di dalamnya. Berita tentang air bersih dari sumur pompa di rumah bapak tua itu kemudian menyebar ke seluruh desa. Dan penduduk pun mulai memiliki harapan tentang air bersih. Mereka mulai mengambil air dari sumur pompa tua milik pria tua itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari cerita ini kita bisa belajar untuk menjadi berguna bagi orang lain. Setidaknya kita belajar dari dua sosok. Yang pertama dari pria tua. Pria tua tersebut merawat sumur tua yang dia miliki di pekarangan rumahnya dengan baik. Walaupun dia tidak pernah membayangkan akan terjadi kekeringan di daerahnya. Karena ia merawat sumur itu, ia tidak membongkar sumur itu, sehingga sumur itu tetap ada saat mereka membutuhkan. Bahkan sumur itu masih berguna, masih mengeluarkan air. Lalu yang kedua, sosok anak kecil yang di tengah keputusasaan, dia mencoba untuk memompa sumur yang terlihat sudah tidak berguna lagi itu. Dan dengan usaha dia memompa berkali-kali, air itu bisa keluar dari sumur pompa tua itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hidup kita adalah anugerah dari Tuhan yang sangat berharga. Namun, kita harus
menyadari bahwa hidup yang adalah anugerah ini tidak hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri. Artinya bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri, kita hidup bersama dengan orang lain. Kita hidup bersama dengan alam dan lingkungan di sekitar kita, ciptaan yang lain. Oleh sebab itu, hidup yang sejati haruslah hidup yang berguna, hidup yang membawa dampak positif bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan lingkungan di sekitar kita. Jangan kita biarkan hidup untuk berlalu begitu saja tanpa arti. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita jadikan ayat ini sebagai pegangan hidup kita, agar setiap langkah kita membawa damai dan sejahtera bagi dunia, bagi orang lain di sekitar kita, dengan cara menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi mereka. Tuhan telah menciptakan kita dengan berbagai karunia dan talenta masing-masing. Mari kita optimalkan semua kemampuan yang kita miliki untuk berguna bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi ciptaan. Jemaat yang terkasih, kiranya perenungan kita pada hari ini menguatkan kita untuk menjalani hari ini, mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan tentang diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama manusia dan lingkungan di sekitar kita. Mari kita menjadi berguna seperti sumur tua tadi yang masih berguna memberikan air yang bersih bagi seluruh penduduk. Seperti bapak tua tadi dan juga anak kecil tadi yang dalam keberadaan hidup mereka berguna bagi orang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pencipta kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi tuntunan kami menjalani aktivitas hari ini, mengoptimalkan segala daya upaya kami untuk berguna bagi diri kami sendiri, bagi sesama kami, bagi lingkungan kami, bagi ciptaan yang lain. Mampukan kami untuk mengoptimalkan segala kemampuan kami untuk dapat berguna, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa membawa damai sejahtera dan saling membangun satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menjadi berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Sang Pencipta senantiasa menyertai kita.